Di video ini kita akan ngebahas tablet 3-5 jutaan terbaik yang teman-teman bisa lirik di akhir tahun 2024. Yo guys, Gadget bersama Rahkusen sini, dan kali ini kita akan kembali ngebahas segmen tablet. Setelah kemarin kita ngebahas tablet 1 jutaan dan juga 2 jutaan, sekarang kita upgrade lagi ke range harga 3-5 jutaan. Nah, tentunya dengan bertambahnya cuan atau bertambahnya modal untuk beli tablet, pilihan yang bisa lo pilih itu akan semakin banyak. Dan biasanya semakin banyak pilihan, bukannya kita semakin gampang memilih, yang ada kita semakin bingung. So ya, biar teman-teman nggak usah bingung, Gadget udah ngerangkum 5 tablet di harga 3, 4, dan 5 jutaan yang bisa teman-teman lirik di akhir tahun 2024. Dan pastikan kalian sesuaikan dengan budget ya, karena nanti ya kita mulai dari 3 jutaan sampai paling mahalnya di 5 jutaan. Oke, itu dia. Langsung aja ke nomor yang pertama. Bentar. Subscribe dulu. Oke? Yuk, baru lanjut ke yang pertama. Kita mulai dari harga 3 jutaan. Ada Xiaomi Poco Pen. Buat lo yang memang lagi ngincer tablet layar besar yang enak buat hiburan, Poco ini bisa dibilang sebagai pilihan yang paling gampang. Paling gampang untuk direkomendasiin. Karena ya, tablet ini memang didesain untuk entertainment maksimal. Semua ini berkat layar jumbo 12,5 inch yang juga udah ada refresh rate sampai 120 Hz dan resolusinya juga udah bagus, 2,5K. Otomatis nonton YouTube, Netflix, atau sekedar scroll-scroll IG atau TikTok akan terasa lebih nyaman. Gede banget cuy. Layarnya maksudnya. Oke. Nggak cuma menang gede doang, Poco Pad juga hadir dengan performa yang mumpuni. CPU Snapdragon 7S Gen 2 dengan RAM 8GB dan storage jumbonya di 256GB. Kombinasi spek yang udah pasti aman ya buat kegiatan harian, baik itu kayak nonton film, atau YouTube, atau Netflix, atau ya scroll-scroll sosial media, tentu udah aman banget. Main Mobile Legends atau Genshin Impact udah bisa banget. Terus baterainya ini badak banget cuy, 10.000 mAh, yang juga bikin lo bisa maraton Netflix atau YouTube sampai 20 jam non-stop. Gila, nonton selama itu apa nggak copot ya matanya ya? Desain tablet ini juga udah cocok buat lo yang suka work from anywhere. Tipis di 7,5 mm dengan berat 571 gram. Ditambah aksesoris keyboard dan juga stylus resmi dari Poco, bikin kerjaan lo akan terasa makin nyaman dan produktif. Fitur lain dari tablet ini juga tergolong oke ya, seperti kamera 8 megapiksel di depan dan belakang, slot micro SD juga ada, fast charging 33 watt, dan audio yang sudah kuat speaker. Oh ya, tablet ini hanya support Wi-Fi ya, jadi mungkin ini bisa jadi pertimbangan yang cukup serius buat teman-teman yang memang lumayan mager buat beli modem atau kayak mager aja gitu, pakai HP kalian sebagai hotspot. So ya, ini perlu dipertimbangkan. Kita loncat dulu ke harga 4 jutaan. Kali ini ada Huawei MatePad 11,5 inch. Sesuai namanya, tablet ini memiliki layar berukuran 11,5 inch dengan resolusi 2,2K. Terus refresh rate-nya juga udah 120 Hz. Tergolong oke punya, cuman ya secara panel ini masih TFT, belum IPS. 4 jutaan TFT itu kayak, what? Oke, sabar. Mending kita bahas performanya dulu. Huawei MatePad ini dibekali CPU Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Well, udah cukup oke lah ya untuk kebutuhan sehari-hari. Meskipun secara performa ya hitungannya masih kalah dibandingkan dengan Poco Pad tadi. Wait, itu 3 jutaan tapi lebih kencang. Terus, kenapa gue rekomendasi ini tablet ya? Ya, memang secara spek si Poco tadi lebih oke, lebih murah juga. Cuman, tablet Huawei memang di-branding sebagai salah satu tablet yang oke banget buat teman-teman yang kebutuhannya lebih ke arah produktivitas. Ya, memang secara spek si Poco tadi lebih oke,
lebih murah juga. Soalnya lo langsung dapat stylus, mouse, dan keyboard di dalam paket penjualannya. Wah, ini mah jadi cuan banget ya. Nice. Well, memang si MatePad ini menyasar buat kalian semua yang memang beli tablet buat kerja. Ini juga terlihat dari bobotnya yang ringan, cuma 499 gram, dengan tebal hanya 6,85 mm. Baterainya juga tergolong awet, 7700 mAh dan bisa dipakai hingga 10 jam nonstop. Tablet ini juga memiliki kamera belakang beresolusi 13 megapiksel dan kamera depannya sudah 8 megapiksel. Tablet 3-5 jutaan terbaik selanjutnya adalah Xiaomi Pad 6. Lagi-lagi Xiaomi, tapi kali ini kita hadirkan tablet yang lebih mahal, yang harganya mencapai 4,9 juta. Memang bukan harga yang tergolong murah, tapi kalau kita bandingkan dengan price to performance, ini bisa dikatakan worth it. Sebut saja chipsetnya. Bukan kaleng-kaleng ini, karena udah pakai Snapdragon 870 5GB dengan grafis Adreno 650. RAM-nya juga udah lega banget, 8GB dengan storage 256GB. Bisa dibilang, performa dari si tablet ini udah bisa menyamai smartphone flagship di 2 tahun lalu. Jadi ya bukan flagship tahun ini sih, cuman ya hitungannya udah kenceng. Main Genshin resolusi high juga bisa banget lah, main Mobile Legends ya apalagi ya. Resolusinya ultra, 120 fps, udah lancar. Ya, apalagi buat kerja-kerja ringan. Bahkan, kata Bang David Gadgetin panutan kita semua, mahkotamu ketinggalan, King. Ya, kurang lebih gitulah ya. Oke. Ya, meskipun dibilang lebay dikit, tapi Xiaomi Pad 6 ini bisa dibilang pilihan terbaik buat lo yang budgetnya 4-5 jutaan. Selain performa, faktor lain kayak baterai juga udah bagus ya, dengan kapasitas 8840 mAh yang kalau lo pakai buat nonton itu bisa bertahan hingga 18 jam nonstop. Chargingnya juga kencang dengan fast charging 33 watt. Urusan desain juga udah nggak usah ditanya ya, udah pasti elegan, tipis, ringan. Beratnya cuma 490 gram cuy, which is ini lebih ringan lagi dibanding si Huawei dengan tebal 6,5 mm. Xiaomi Pad 6 dibekali layar 11 inch IPS dengan refresh rate 144Hz. Yes, 144Hz. Ini udah kayak laptop gaming aja. Tablet 3-5 jutaan terbaik yang keempat adalah iPad 10. Kabar baik buat lo pecinta Apple, karena si iPad 10 ini udah bisa lo dapatin mulai harga 5 jutaan. Eits, ini gue nggak ngomongin iPad bekasnya ya, tapi versi barunya. Oke. Nah, kalau ngomongin iPad, udah nggak usah ditanya lagi lah ya. Udah pasti bagus, tinggal mikirin duitnya. Udah ada atau belum? Eits, bentar ya. Bukan karena gue fanboy Apple ya. Cuman memang secara data si Apple Bionic A14 ini nganangin banget ya, alias jauh lebih kencang kalau kita bandingkan dengan chipset si PocoPad tadi. Bahkan hampir 40% lebih kencang menurut data dari Nano Review. Nggak cuma itu, layarnya Apple juga terkenal crispy dengan teknologi Liquid Retina Display yang disematkan pada layar 11 inch IPS beresolusi 2K-nya ini. Bah, ini mah kombinasi killer ya. Otomatis pengalaman kerja, nonton, ataupun gaming di iPad 10 ini akan terasa lebih mantap. Genshin, Mobile Legends, FF udah pasti lancar tanpa hambatan. Ya, kalau FF sih HP 1 juta juga bisa. Oke. Faktor lain yang bikin si iPad 10 ini juga terlihat menarik adalah baterainya. 7606 mAh yang bisa bertahan hingga 18 jam nonstop kalau dipakai nonton. Tablet ini juga tipis ya, 7 mm aja dengan berat hanya 477 gram. Kameranya juga udah oke banget ya, 12 megapiksel kamera depan dan 12 megapiksel kamera belakang. Bahkan kamera belakangnya ini udah support video 4K 24 fps.
Beh, mantap. Oh ya, iPad ini secara RAM memang terlihat biasa aja, yaitu 4 GB. Yang sebenarnya nggak masalah sih, kan si iPad ya iOS katanya hemat RAM. Cuman yang menjadi masalah, storage-nya hanya 64 GB. Ya, Apple emang terkenal pelit sih, jadi yain aja deh. Tablet 3-5 jutaan terbaik adalah Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Nah, buat lo yang memang lagi ngincar tablet Samsung dan budget lo di 3 jutaan, gue bisa bilang tablet ini pilihan yang paling oke. Secara kualitas tergolong merata di segala aspek, mulai dari performanya yang udah pakai Snapdragon 695 5G, RAM 4 GB, dan storage 64 GB. Wait, sebelum lo makin protes ya, tadi kan gue bilang ini buat teman-teman yang pengen tablet Samsung. Jadi buat anda-anda nih yang menang-mending, ya jangan dimenang-mendingin, karena emang secara spek kalah jauh cuy dibandingin Xiaomi. Okay. Well, memang bukan yang terbaik di atas kertas sih, tapi mengingat harganya di 3,2 juta, dan ini adalah Samsung, ya tetap oke untuk lo yang kebutuhannya nggak neko-neko. Pokoknya ya, buat lo yang memang perlu tablet dengan build quality yang bagus, layarnya gede, dan harus merek Samsung, ya tetap bagus pilihan yang ini. By the way, ngomongin soal layar, tablet ini punya layar 11 inch Full HD Plus dengan 90Hz refresh rate. Panelnya apa bang? Oh, tentunya TFT. Oke lah, daripada ngeluhin layar mulu, mending kita lihat baterainya dulu. Udah tergolong gede, 7040 mAh, yang bisa bertahan hingga 14 jam buat nonton video. Bobotnya juga ringan nih, 480 gram dengan tebal 6,9 mm aja. Kameranya juga udah lengkap ya, depannya 5 MP dan kamera belakang 8 MP. Terus untuk video recording ini juga sama-sama sudah support Full HD video. Yo guys, itu dia 5 tablet harga 3, 4, dan 5 jutaan yang teman-teman bisa lirik di akhir tahun 2024. Seperti yang gue bilang di awal, pastikan kalian pilih tablet yang sesuai kebutuhan dan yang terpenting, sesuai budget kalian. Nah, buat teman-teman yang sudah menentukan atau masih pengen mempelajari lebih lanjut si tabletnya, silahkan cek aja link di keranjang. Sekarang udah lebih gampang ya. Kalian nggak usah lihat deskripsi ataupun lihat komen buat bisa akses link. Sekarang tinggal di pojok kiri bawah itu ada kayak etalase, ya etalase YouTube Shop namanya. Kalian tinggal klik aja untuk bisa mengakses informasi produknya lebih lanjut. Dan di sana juga gue udah kurasi sih, udah filter lah, agar link yang gue masukin itu adalah toko terpercaya. Jadi harusnya aman lah ya kalau kalian belanja di link tersebut, oke? Sip, terima kasih buat yang sudah nonton. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Komen kalau ada kritik dan saran ya. Kayak kemarin ada kesalahan informasi, kalian langsung benahi. Itu adalah hal yang sangat membantu. Oke? Karena Ragadget juga bisa salah. Kita diskusi bareng-bareng. Terima kasih dan ketemu lagi.